Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, saya Ibu Indriati SPD MPD, Guru Mata Pelajaran Kimia di SMA Negeri 2 Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi kimia, khususnya materi kimia kelas 10 semester 1, yaitu ikatan ion. Ya, ikatan ion ya. Pastikan kalian duduk dengan manis ya. Saksikan tayangan ini dan pahami dengan benar, sehingga nanti kalian bisa mempelajari kimia dengan baik. Oke, kita mulai ya. Ya, kita tahu kita sudah masuk ke KD 3.4. Apa itu KD 3.4? KD 3.4 di sini adalah membahas atau membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat-sifat zat. Oke, ada 8 indikator yang akan kita pelajari di sini. Jadi 1 sampai 2 tadi sudah kita pelajari atau kemarin sudah kita pelajari, sehingga untuk selanjutnya kita akan membahas untuk indikator yang ketiga, yaitu menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion. Oke, tak ulangi, menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion. Untuk indikator yang lainnya, 4, 5, 6, 7, 8, akan kita pelajari untuk pertemuan yang berikutnya. Oke, ya. Untuk indikator 1 dan 2 yang pernah kita pelajari kemarin, indikator yang pertama adalah membahas tentang bagaimana suatu atom mencapai stabil. Bagaimana suatu atom mencapai stabil. Yang kedua adalah membahas lambang Lewis. Lambang Lewis yang seperti apa? Kemarin sudah kita pelajari. Tapi untuk mengingatkan kembali, oke, akan saya bahas di sini. Ya. Golongan 1A. Golongan 1A mempunyai elektron valensi sebanyak 1. Ingat, elektron valensinya adalah 1. Kalau mempunyai elektron valensi 1, maka lambang Lewisnya di sini atau rumus Lewisnya adalah Na, ada 1 di sini. Nah, ya. Terus bagaimana sih golongan 1A ini bisa mencapai stabil? Betul, yaitu dengan cara melepaskan 1 elektronnya. Oke, melepaskan 1 elektronnya di sini. Oke. Nah, ya. Ion yang terbentuk bagaimana? Nah, karena dia melepaskan 1 elektronnya, maka ion yang terbentuk menjadi X positif 1. Nah, atau X plus 1 gitu ya. Golongan 2A sekarang. Golongan 2A mempunyai elektron valensi sebanyak 2. Ya, karena elektron valensinya ada 2, maka rumus Lewisnya di sini, oke, kita lihat Mg di sini mempunyai titik sebanyak 2. Titiknya 2. Kalau titiknya 2, elektron valensinya 2, maka golongan 2 ini cara mencapai stabil ini caranya bagaimana? Oh iya, betul. Dengan cara melepaskan 2 elektron. Oke? Melepaskan 2 elektron. Sehingga ion yang terbentuk karena melepaskan 2 elektron menjadi bermuatan di sini positif 2. Berikutnya, golongan 3A. Golongan 3A mempunyai elektron valensi sebanyak 3. Sehingga lambang Lewisnya, rumus Lewisnya di sini ada titiknya sebanyak 3. Bagaimana golongan A untuk mencapai stabil seperti gas mulia? Nah, kita ingat kembali, gas mulia berat. Oh, yang memenuhi aturan oktet dan duplet ya, Bu? Iya, betul. Oktet dan duplet. Nah, ternyata golongan aluminium ini untuk memenuhi aturan oktet tadi, dia harus melepaskan 3 elektronnya. Oke? 3 elektronnya. Sehingga golongan 3A di sini mempunyai bentuk ionnya X3+. Nah, X3+. Oke, kita lanjut. Golongan 4A. Golongan 4A tidak akan saya bahas di dalam ikatan ion karena apa? Golongan 4A cenderung untuk berikatan kovalen. Ya, jadi ikatan kovalen ini yang akan kita bahas setelah ikatan ion. Oke, berarti kita lewati dulu yang golongan 4A. Kita masuk ke golongan 5A. Oke. Golongan 5A mempunyai elektron valensi sebanyak 5. Awas, elektron valensi sebanyak 5. Untuk mencapai stabil, akan dia memenuhi aturan oktet yang punya 8, berarti si
golongan 5A ini harus menangkap berapa? Betul, harus menangkap 3 elektron. Awas, menangkap 3 elektron. Karena si golongan 5A ini menangkap 3 elektron, maka golongan 5A bermuatan 3 min. Oke, bermuatan 3 min, yang artinya adalah dia menangkap 3 elektron. Oke, kita lanjut. Golongan 6A. Golongan 6A mempunyai elektron valensi sebanyak 6. Oke. Elektron valensi sebanyak 6. Untuk mencapai stabil, berarti dia harus memenuhi aturan oktet yang punya 8. Berarti dia harus bagaimana? Betul, harus menangkap 2 elektron. Nah, ketika menangkap 2 elektron, sini, maka dia akan bentuk ionnya adalah X2 min. Oke, X2 min. Berikutnya golongan 7A. Golongan 7A mempunyai elektron valensi sebanyak 7. Oke. Elektron valensinya 7. Untuk stabil, berarti dia harus mencapai oktet, yaitu 8, berarti dengan cara menangkap 1 elektron. Ya, dengan cara menangkap 1 elektron. Sehingga bentuk ionnya menjadi X min atau X negatif 1. Ya, ini untuk golongan 7A. Berikutnya golongan 8A bagaimana? Nah, golongan 8 ini kan sudah stabil. Kita abaikan dulu. Kita akan nggak bahas di sini. Ya, kita akan bahas di bab yang berikutnya. Jadi kita fokus untuk ikatan ion adalah harus memahami golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A. Ya, jadi nanti golongan yang 1, 2, 3 ini yang akan melepaskan elektronnya. Sementara yang golongan 5, 6, sama 7 yang akan menangkap elektron. Gitu ya. Saya kira kalian masih ingat, itu kemarin kita sudah bahas. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih panjang lebar lagi untuk yang masalah kestabilan dan rumus Lewis. Kita masuk ke ikatan ion. Oke, apa sih itu ikatan ion? Lihat. Ya, ikatan ion ternyata ikatan yang terjadi karena proses serah terima elektron. Awas, serah terima elektron. Apa itu makna serah? Apa itu makna terima? Kita bahas di sini. Oke. Yang pertama serah. Yang serah itu yang seperti apa? Atom yang mana? Oke, kita lihat. Ternyata serah itu adalah melepaskan elektronnya. Jadi atom tersebut melepaskan elektronnya. Berikutnya, nah, kata terima. Ada terima di sini ternyata mengandung makna bahwa atom tersebut menangkap elektron. Sehingga dari proses serah terima ini kita bisa simpulkan, oh ternyata ikatan ion bisa mengandung makna bahwa ikatan yang terjadi karena ada proses pelepasan dan penangkapan elektron. Itu ya? Oke. Nah, sekarang ingat-ingat lagi. Coba, ketika kita membahas sistem periodik unsur dan sifat-sifatnya, ada sifat logam, ada sifat non-logam. Kira-kira unsur yang melepas elektron itu yang masuk logam apa non-logam ya? Nah, terus yang menangkap elektron ini logam apa non-logam? Nah, ternyata yang melepas elektron adalah masuk ke dalam unsur logam, betul. Ya, masuk ke dalam unsur logam yang bermuatan positif. Sementara untuk yang menangkap elektron, nah, dia masuk ke dalam golongan yang non-logam, yaitu yang bermuatan negatif. Nah, dari sini juga masih bisa disimpulkan, oh ternyata ikatan ion, nah ikatan ion, ikatan yang bisa terjadi karena ketemu antara unsur logam sama non-logam. Nah, pertemuan antara logam sama non-logam kalau membentuk ikatan maka dia disebut dengan ikatan ion. Gitu ya. Jadi nanti tadi ikatan ion ada 3 makna tapi sama prinsipnya, yaitu yang pertama adalah terjadi serah terima elektron. Setelah serah terima elektron ini kita ungkap maknanya seperti apa. Oh, ternyata ikatan ion itu adalah ikatan yang melepas dan menangkap elektron. Setelah kita ulas kembali, oh ternyata yang melepas itu adalah golongan logam. Yang menangkap itu adalah golongan non-logam. Oh, ternyata ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara unsur yang logam dengan non-logam. Oke. Contohnya sekarang. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama, di sini, suruh menentukan rumus nyawa jika natrium, natrium golongan 1A, berpasangan dengan Cl, yaitu yang berada di golongan 7A. Awas, natrium di 1A ketemu sama Cl yang ada di golongan 7A.
Bagaimana proses terjadinya ikatan ion di sini? Kita lihat prosesnya. Nah, ternyata rumus Lewis di sini bermakna ketika kita mau membahas ikatan ion. Ya. Lihat, Na di sini ada di golongan 1A. Dia mempunyai titik 1 karena berada di golongan 1A. Berikutnya, Cl. Kita lihat. Cl ternyata di sini kok titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 elektron di sini. Artinya berarti benar Cl ada di golongan 7. Nah, bagaimana proses terjadinya? Bagaimana serah terima elektron antara Na dengan Cl? Na akan melepaskan elektronnya dan ditangkap oleh si Cl. Lep. Nah, masuk sini. Sehingga Na sudah stabil. Na sudah stabil, dia melepaskan 1 elektronnya, ditangkap sama si Cl. Cl yang tadinya 7, nangkap 1 dari si Na, maka dia punya 8. Sudah stabil juga. Sehingga di sini karena terjadi serah terima, Na yang sudah melepaskan 1 elektronnya maka akan bermuatan positif 1. Sementara Cl ya karena menangkap 1 elektron maka dia bermuatan negatif 1. Terus bagaimana rumus nyawanya, Bu? Nah, iya, rumus nyawanya belum. Padahal pertanyaannya adalah suruh menentukan rumus nyawa jika Na ketemu sama Cl. Gampang, kita lihat. Na-nya ada berapa? Oh, Na-nya ada 1. Cl-nya ada berapa? Cl-nya ada 1. Na1, Cl1 kita gabung. Nah, setelah bergabung, ternyata membentuk senyawa. Ya, senyawanya adalah NaCl. Nah, iya, Na-nya 1, Cl-nya 1. Ya, di sini dikatakan senyawa ion. Kenapa dikatakan senyawa ion? Karena NaCl ini terbentuk melalui proses yang namanya ikatan ion. Makanya disebut dengan senyawa ion. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Kalau tadi golongan 1A ketemu sama golongan 7, sekarang kita lihat. Golongan 2A ketemu dengan golongan 6A. Kita lihat 2A ketemu dengan 6A. Kita ambil golongan 2A-nya adalah Mg atau magnesium. Ketemu sama oksigen, ya, yang mempunyai elektron valensi 6, makanya dia berada di golongan 6. Kita lihat prosesnya. Ya. Nah, ternyata Mg ini bisa membentuk senyawa MgO, katanya di sini, membentuk MgO. Bagaimana proses terjadinya? Kita lihat di sini. Mg mempunyai elektron valensi sebanyak 2, sementara oksigen mempunyai elektron valensi sebanyak 6. Berarti oksigen butuh 2 elektron, makanya dia menangkap 2 elektron. Nangkap dari siapa? Dari si Mg. Oke. Mg-nya ditangkap ke sini, lep. Pas, satunya melepas 2, satunya menangkap 2. Sehingga bisa berpasangan membentuk ikatan ion seperti ini. Oke. Mg-nya melepas 2 menjadi 2 plus, oksigennya menangkap 2 menjadi 2 min. Sehingga tadi rumus nyawanya adalah MgO. Karena Mg-nya 1 atau magnesiumnya 1, oksigen juga 1. Oke. Kita lanjut untuk soal yang atau contoh yang ketiga. Soal yang ketiga atau contoh yang ketiga. Nah, di sini kita masih menggunakan unsur yang sudah kita pakai tadi, yaitu Mg sama Cl. Nah, kalau tadi Mg ketemu sama O, nah, terus Cl ketemu sama Na, sekarang kita rubah. Mg ketemu dengan Cl. Bagaimana ketika Mg ketemu dengan Cl? Nah, kita tahu Mg ada di golongan 2A, Cl ada di golongan 7. Oke, proses terjadinya bagaimana? Kita lihat. Nah, Mg, di sini Mg punya 2 elektron valensi karena dia berada di golongan 2A. Berikutnya ada Cl punya 7 elektron di sini karena dia berada di golongan 7A. Oke. Cl hanya membutuhkan 1 elektron dari Mg. Awas, Cl hanya membutuhkan 1 elektron dari Mg. Padahal Mg punya 2 elektron yang harus dilepas. Oke, harus dilepas 2. Ketika satunya sudah diambil Cl yang pertama, otomatis sisa 1. Sisa 1 bagaimana? Panggil Cl lagi, oke? Panggil Cl lagi di sini, makanya ada Cl yang kedua. Sehingga ketika Cl yang kedua sudah datang, maka Mg-nya sudah habis. Nah, dia sudah stabil, oke? Sehingga bisa terbentuk rumus ion seperti di sini. Oke? Mg-nya melepas 2, berarti jadi plus 2. Nah, Cl-nya menangkap 1, jadi Cl min. Nah, sekarang bagaimana rumus nyawanya? Iya, karena Mg-nya 1, Cl-nya 2,
maka rumus senyawa ionnya adalah MgCl2. Oke, jadi Mg-nya 1, Cl-nya ada 2. Nah, mudah kimia ya. Nah, udah paham belum kira-kira? Oh, kimia susah katanya. Kimia nggak susah. Oke, kimia itu asik. Nah, pokoknya kalian harus semangat. Kimia itu asik. Oke, lanjut. Ke penguatan materi. Oke, untuk lebih memahami tentang ikatan ion, kita ke penguatan materi. Nanti akan saya demokan menggunakan potongan kertas. Ya, jadi untuk mewakili atom-atom yang bermuatan positif dan negatif, ya, yang bermuatan positif nanti seperti apa, yang negatif seperti apa. Oke, akan saya ilustrasikan menggunakan pemodelan sederhana, yaitu menggunakan potongan kertas. Alat dan bahan yang kita gunakan, ya, yang pertama ada gunting, ada kertas buffalo. Oke, kertas buffalo kita bikin pola sehingga bentuk seperti ini. Oke. Ada merah sama hijau. Merah sama hijau. Yang merah mewakili siapa? Yang hijau mewakili siapa? Oke, saya jelaskan. Yang merah di sini yang pertama yang atas, ternyata dia punya monyong sebanyak 1. Oke, monyongnya 1. Monyong 1 berarti dia mewakili bermuatan positif sebanyak 1. Ingat, yang bermuatan positif 1 miliknya siapa tadi? Betul, miliknya golongan 1A. Berikutnya, nah, bawahnya ternyata di situ punya monyong sebanyak 2. Oh, ada monyongnya di sini, ada moncongnya ada 2 di sini. Oke, berarti dia mewakili atom-atom yang bermuatan positif 2. Atau ini untuk mewakili golongan 2A. Berikutnya adalah yang punya monyong 3. Kalau monyong 3 berarti dia bermuatan positif 3. Ya, bermuatan positif 3. Yang bermuatan positif 3 adalah untuk golongan 3A. Betul. Oke, lanjut. Yang hijau ini kita lihat. Wow, ini enggak monyong lagi, Bu. Iya, betul. Tapi di sini berubah menjadi cekungan. Untuk yang hijau adalah dalam bentuk cekungan. Satu cekungan melambangkan 1 negatif. Artinya kalau di atas yang ini, paling atas ini membentuk 3 cekungan, maka dia bermuatan 3 negatif atau negatif 3. Yang negatif 3 itu miliknya siapa? Ayo diingat-ingat. Negatif 3 miliknya siapa ya? Oke. Ya, betul. Negatif 3 miliknya golongan 5A. Oke, golongan 5A. Karena golongan 5A untuk stabil, untuk memenuhi aturan oktet, dia harus menangkap 3. Karena menangkap 3, maka di sini cekungannya ada 3. Selanjutnya, yang bawahnya lagi ternyata ini cekungannya berkurang 1 lagi. Di sini cekungannya ada 2. Oke. Yang cekungannya 2 di sini, berarti dia melambangkan dia bermuatan negatif 2. Yang berikutnya negatif 1, berarti dia punya cekungan sebanyak 1. Gitu ya. Oke. Kalian bisa praktekkan di rumah. Untuk kalian yang tidak memiliki kertas buffalo di rumah, kalian bisa menggunakan kardus bekas. Oke, seperti yang ada di gambar sini. Ya, kardus bekas dibuat pola seperti ini. Nah, terus gimana, Bu? Nggak ada warnanya, Bu. Nanti bingung, nanti salah. Nggak apa-apa. Yang penting kalian kasih identitas. Di sini ada bermuatan positif, berarti miliknya si atom-atom yang bermuatan positif. Terus ada negatif di sini, ada cekungannya, berarti dia untuk atom-atom yang bermuatan negatif. Oke, kita lanjut demonstrasi ya. Oke, yang pertama adalah untuk Ca ketemu sama Cl. Ca ketemu sama Cl, kita tahu, ayo ingat-ingat, Ca itu golongan berapa? Ca ada di golongan 2. Maka dia punya elektron valensi sebanyak 2. Kalau elektron valensinya 2, berarti dia harus melepaskan 2 elektron. Betul, melepaskan 2 elektron. Kalau melepaskan 2 elektron, berarti tadi itu yang monyong apa yang cekung ya? Betul, yang punya monyong sebanyak 2. Kita ambil monyong sebanyak 2, ini, 1. Oke, Ca. Ya. Kita pasangkan dengan Cl. Cl tadi ada di golongan 7. Kalau di golongan 7 berarti harus menangkap 1 elektron. Kalau menangkap 1 elektron berarti harus punya cekung sebanyak 1. Betul. Cekungnya 1. Kita pilih cekung 1, kita pasangkan. Nah, seperti kalian bermain puzzle itu ya. Oke. Yap. Tuh. Ternyata monyongnya masih ada sisa 1. Dia belum ada yang menerima. Kasihan amat. Ya. Oke. Berarti caranya harusnya bagaimana? Gimana kalau panggil Ca lagi, Bu? Kita ambil Ca-nya.
Lah kalau kita panggil Ca, malah tambah bermasalah. Kenapa? Monyongnya nggak ada yang terima itu. Oke, berarti satu-satunya jalan adalah ngambil siapa? Cl. Kita pasangkan Cl-nya. Oke. Yap. Sehingga setelah membentuk segi 4 seperti ini, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa si Ca kalau ketemu dengan si Cl akan bentuk senyawanya adalah Ca-nya 1, Cl-nya ada 2. Oke, Ca-nya 1, Cl-nya 2. Bentuk senyawanya adalah CaCl2. Ya, CaCl2. Berikutnya, kalau misalkan natrium ketemu sama oksigen, oke? Natrium ketemu sama oksigen. Natrium ada di golongan berapa ya? Diingat-ingat? Yep. Natrium ada di golongan 1A. Kalau di golongan 1A itu berarti punya monyong 1. Betul. Punya monyong 1. Kita pasangkan di sini 1. Oke. Yap. Ketemu dengan oksigen. Oksigen ada di golongan 6. Oke. Oksigen ada di golongan 6A. Berarti mempunyai elektron valensi sebanyak 6. Kalau elektron valensinya sebanyak 6, maka untuk stabil dia butuh 2 elektron. Nah, dia harus menangkap 2 elektron. Kalau menangkap 2 elektron, maka di sini. Nah, yang ada cekungannya 2, kita pasangkan di sini. Tep. Nah, ternyata, wah, monyongnya sudah diterima, Bu. Tapi ternyata masih ada cekungan 1 lagi. Nah, gimana ini? Ya harus panggil lagi Na dong. Nah, Na-nya dipasang di sini. Nah, biar sudah membentuk segi 4. Nah, berarti sudah bisa diambil kesimpulan. Bahwa ternyata ketika natrium ketemu dengan oksigen, maka akan membentuk senyawa ion Na-nya 2, oksigennya 1. Na2O. Ya. Oke, kita ke yang berikutnya. Aluminium sekarang. Aluminium, diingat-ingat aluminium ada golongan berapa ya? Aluminium ya, aluminium. Nah, kita lihat. Oh, ternyata aluminium ada di golongan 3A. Nah, kalau golongan 3A berarti harus nangkap atau menerima. Nangkap atau melepas. Oh, ternyata kalau aluminium, kalau golongan 3A dia harus melepaskan elektronnya. Melepaskan berapa? Melepaskan 3. Kita ambil di sini. Oke. Nah, melepaskan 3 elektron, tentunya dia harus diterima dong. Nah, tidak sia-sia seperti ini karena dia ingin stabil. Pasangannya siapa? F. Satu-satunya hanya F karena di sini adalah Al sama F. Oke. F ada di golongan 7. Kalau di golongan 7 berarti membutuhkan 1 elektron. Membutuhkan 1 elektron, kita pasangkan di sini. Oke. 1 elektron. Top. Wah. Ternyata monyongnya masih sisa 2, Mas. Monyongnya sisa 2. Terus bagaimana ini? Apa saya harus panggil Al lagi ya, Bu? Nah, kita coba aja panggil Al. Wah, bukannya solusi yang didapat tambah masalah. Kenapa? Lah ini monyong banyak seperti ini belum ada temannya itu. Nah, ini tuh nggak ada. Oke, kita berarti panggil satu-satunya adalah panggil si F. F lagi pasangkan di sini. Oke. F1 pasangkan lagi di sini. Sap. Ya. Oke. Sehingga bentuk segi 4 seperti ini. Nah, sehingga nanti kita bisa simpulkan ketika Al ketemu sama F, maka membentuk senyawa ionnya adalah Al-nya 1, F-nya ada 3. F-nya ada 3 sehingga membentuk senyawa AlF3. Itu ya. Oke. Yang berikutnya, gimana kalau aluminium ketemu sama oksigen? Waduh, ini tambah susah kayaknya gitu ya. Enggak. Oke, aluminium tadi. Masih ingat kan ya, aluminium berarti dia punya 3 monyong. Yap. 3 monyong ketemu sama oksigen yang punya 2 cekungan. Oke, kita pasangkan. Ya. Wah, ternyata monyongnya belum tuntas. Di sini masih ada 1 yang belum diterima oleh siapapun. Bagaimana langkah berikutnya? Kita panggil oksigen lagi. Taruh di sini. Tap. Loh, kok bermasalah lagi? Ternyata masih ada 1 cekungan ini belum terisi. Panggil siapa lagi? Panggil oksigen. Coba oksigen. Wah, kalau kita panggil oksigen,
tidak temukan solusinya, nambah masalah, kosong semuanya ini. Nah, iya, kalau kosongan bakso enak gitu ya. Nah, kalau ini nggak enak, ya, kita buang. Yap, kita ambil satu-satunya adalah AL. AL, oke. Nah, tapi ternyata masih bermasalah lagi. Kita lihat ternyata si AL ini masih punya monyong 2 belum diterima oleh siapapun. Satu-satu temannya AL di sini adalah oksigen ya. Kita panggil oksigen lagi, kita pasangkan di sini, oke? Nah, ternyata pas membentuk segi 4. Nah, bisa disimpulkan rumus dari senyawa pasangan AL dengan O adalah, oke, kita lihat AL-nya ada berapa? 2, oksigennya ada 3. Sehingga rumus senyawa ionnya adalah Al2O3. Saya ulangi, Al2O3. Gitu ya. Oke. Ya, saya kira kalian sudah lebih paham karena sudah ada demo dari ini, potongan kertas ini. Saya kira sangat membantu sekali untuk membahas tentang ikatan ion. Gitu ya. Oke. Untuk berikutnya, tugas untuk menguji keterampilan kalian di rumah. Oke. Tugasnya apa? Nah, tugasnya adalah kalian memperagakan apa yang saya demokan tadi. Ya, saya demokan tadi, kalian peragakan di rumah, bisa menggunakan kertas yang ada di rumah, kertas apapun. Ya, kertas apapun, bisa dalam bentuk kertas. Kalau bisa membeli kertas buffalo silakan. Kalau hanya bisa menggunakan kertas kardus boleh. Ya. Setelah kamu buat pola seperti tadi, pola yang seperti saya sampaikan tadi, selanjutnya kalian pasang-pasangkan. Silahkan kalian bervariasi. Mau memasangkan golongan logam apa, ketemu non logam apa. Contoh, golongan 1A mau saya pasangkan dengan 6A. Bisa nggak ya? Silahkan dicoba. Golongan 2A mau saya pasangkan dengan golongan 5A. Kira-kira bisa nggak ya? Silahkan dicoba. Golongan 3A, logam 3A, tadi ada golongan 3A. Ketemu dengan golongan 7 gimana, bisa nggak ya? Silahkan kalian coba. Kalian buat variasi sendiri. Yang penting kalian bisa memahami tentang ikatan ion. Hasilnya bagaimana? Hasilnya nanti kalian foto, oke? Hasilnya kalian foto, kalian kirimkan ke Bapak Ibu guru kimia kalian di sekolah masing-masing. Oke, jadi di foto hasilnya. Kalian diskusikan, Pak, Bu, ini saya punya contoh ikatan ion menggunakan permodelan potongan kertas. Saya kemarin lihat di Ratif TV loh, yang diajar oleh Bu Indri, guru SMA Negeri 2 Kebumen, guru kimia ya. Iya, di sana katanya bisa menunjukkan ikatan ion menggunakan potongan kertas. Ini benar nggak, Bu? Ini benar nggak, Pak? Oke, silakan kalian diskusikan kepada Bapak Ibu guru kalian. Oke. Iya. Nah, ini yang perlu diingat. Ya. Mengalami akan jauh memberi memori yang kuat dalam belajar. Jangan sampai kalian tidak pernah mau mencoba. Silahkan dicoba praktek yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, ya. Jadi biar kalian punya memori yang bagus di sini, sehingga nanti materi pelajaran kimia bisa terserap dengan baik. Gitu ya. Oke. Mungkin untuk hari ini saya akhiri dulu ya. Kita bisa ketemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata dari saya. Yang buruk adalah kebodohan saya. Kalau ada kebaikan dari diri saya adalah kebesaran Allah semata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.